ataupun juga kejuaraan ini merupakan sebuah wadah untuk menjaring ya, untuk mencari atlet-atlet yang punya bakat, punya prestasi. Nah, jadi kalau punya bakat, punya prestasi tidak hanya menang kejuaraan saja, tetapi tahap selanjutnya, pembinaan selanjutnya untuk mengikuti ajang yang lebih tinggi lagi ya, bukan hanya tingkat kecamatan se-Kota Makassar, tetapi bisa jadi atlet mewakili Sulawesi Selatan ya. Jadi ke depan ini pasca nantinya kalau event sudah dibuka sedemikian besar pendengar ya, tidak ada lagi pembatasan tidak apa ya, tidak seketat dulu. Nah, akan ada kemungkinan diselenggarakan kejuaraan-kejuaraan nasional lagi akan kembali bergulir begitu. Nah, selama 2 tahun ini kita tahu bahwa kejuaraan nasional dan juga kejuaraan internasional ya ini sangat minim sekali dilaksanakan ya, sangat minim sekali digelar. Nah, mudah-mudahan untuk beberapa bulan ke depan atau bahkan tahun depan akan menjadi sebuah momentum untuk melaksanakan kembali kejuaraan-kejuaraan yang sempat tertunda atau yang tidak terselenggara selama beberapa tahun terakhir ini ya. Bahkan ajang Prapon pun ini sempat beberapa kali ditunda ya akibat pandemi COVID-19. Nah, mudah-mudahan setelah umat manusia mengetahui bagaimana cara mengendalikan penyakit ini, nah semua kegiatan-kegiatan olahraga bisa kembali digelar ya, terutama untuk momentum tahun depan. Nah, ini akan dilaksanakan kembali prakualifikasi. Nah, biasanya di prakualifikasi ini juga menjadi sekaligus ajang kejuaraan nasional ya. Nah, dari kejuaraan nasional inilah tentunya nanti akan dipilih atlet yang akan mewakili negara begitu untuk kegiatan-kegiatan internasional seperti SEA Games ya, Asian Games ataupun juga kejuaraan olahraga internasional lainnya yang sangat sering diikuti oleh atlet-atlet ya dari seluruh dunia ya. Nah, kita tahu bahwa kita juga sudah punya atlet internasional seperti Erwin Abdullah ya, yang merupakan atlet angkat besi ya, peraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo baru-baru ini tahun lalu ya. Nah, ini merupakan sebuah prestasi karena Erwin sendiri melakukan latihan dengan kondisi yang sangat-sangat terbatas ya. Terima kasih tadi yang sudah ikut bergabung ya. Saya bacakan sesi opini publik jam 7 pagi Pak Abdullah Sewang di Makassar, Pak Jono yang ada di Makassar ya. Kerja keras dari pengurus KONI Kota Makassar untuk mengembangkan olahraga di daerah ini. Ibu Haja Ani juga menyampaikan hal yang sama, Pak Junedi, Pak Herman ya, Pak Wahyu di Goa dan juga oke, ada pesan begini, bagaimana fasilitas olahraga itu supaya dibikin ya. Nah, sudah disampaikan Pak Dahlan Abu Bakar tadi bahwa ada namanya pemerintah Kota Makassar akan menggelontorkan anggaran 300 miliar rupiah untuk membuat fasilitas sarana dan prasarana olahraga ya. Kalau nggak salah itu nanti yang ada di Untia namanya Maca ya. Nah, ini konsepnya kita belum tahu seperti apa, tetapi sudah ada komitmen akan menggelontorkan anggaran sampai dengan 300 miliar rupiah untuk membangun sport center begitu ya, pusat olahraga yang akan menjadi pusat kegiatan dari iya olahraga yang ada di Kota Makassar. Nah, tentunya bukan hanya olahraga Kota Makassar saja, tetapi juga mungkin ya di Sulawesi Selatan begitu. Nah, ini fasilitas yang akan dibangun oleh pemerintah Kota Makassar. Nah, mudah-mudahan ini fasilitasnya berstandar internasional ya, supaya nanti di tempat tersebut juga akan bukan hanya kegiatan pembinaan saja, tetapi juga akan dilaksanakan kejuaraan-kejuaraan, bukan hanya kejuaraan nasional tapi juga kejuaraan internasional ya. Sudah lama kita tidak menyaksikan kejuaraan internasional. Nah, mungkin mudah-mudahan momen MotoGP yang ada berlangsung saat ini di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat akan menjadi momentum untuk diselenggarakannya event-event olahraga internasional. Ya, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam dialog lintas Makassar pagi
saya cukupkan ya, waktunya juga sudah habis. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi tadi lewat opini publik ya, dan juga terima kasih banyak atas kebersamaan Anda lewat dialog Lintas Makassar pagi. Baik, mudah-mudahan ke depan lain waktu saya akan coba hadirkan dari pengurus KONI Kota Makassar ya, karena kebetulan hari ini beliau ada kegiatan di Jakarta, jadi belum sempat hadir bersama kami dalam mengikuti dialog Lintas Makassar pagi, dan kita akan tentunya ingin mengetahui disampaikan sendiri seperti apa yang menjadi program-program dari KONI Kota Makassar ini. Baik, pendengar RRI, Salvian pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar. Oh